Jujur saya tanya, Bu, jujur. Saya nyuting kok jaga kok. Dua jaga kok. Dekik kerja enggak melolo ban dekik. Kenapa gue lemah ajalan kepada kita mau? Saya nyuting tidak mulai gila. San mesan pada berak dalam setiap hari. Itu di YouTube itu bagus-bagus loh Mas. Ini tidak boleh kalah ini. Sampean lihat di YouTube hari ini, itu wawancara saya di Bandara Pontianak di Supadio. Tadi pagi saya wawancara, malamnya keluar di YouTube. Baju masih belum salin, keluar malamnya saya ceramah lagi. Nah, kan pemapan syutingan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, kenapa? Yes. Gulanya mie air panas. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya ulangi lagi, ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, semoga kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus tegas, yakin dan kompak. Waalaikumsalam, engki kiai muka-muka pada epa selamat sareng Allah. Ada aturan, ada tata cara, ada kaifiyah hadir di majelis taklim. Butuh konsentrasi. An-nazru ala wajhil alim ibadah. Ngabes keseleran orang alim, melihat toh itu ibadah. Siapapun penceramah dan siapapun kiainya, ambian ngabes keseleran orang alim, ibadah. Nyabis lah tak pernah ambian ke kaula. Orang kok sudah tenggak nak. Maka bagaimana caranya? Menatap saja itu sudah ibadah. Rihlatud dakwah yang saya lakukan selama ini, kaula meninggalkan pesantren sudah 15 hari. Dimulai dari di Madura 5 hari. Dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Dilanjut kembali ke Bandara Juanda, langsung ke Bandung 3 hari kemarin. Tepatnya di Antapani, Kota Bandung. Kemudian Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Di Gedung Sate itu ada pengajian di sini. 3 hari. Dari Bandung pulang, bukan ke Bondowoso, ke Juanda kembali menuju Pontianak selama 6 hari. Di Mempawah, di Kuburaya, kemudian ada banyak kabupaten yang saya hadiri. Saya tinggalkan pesantren, saya tinggalkan lembaga pendidikan. Saya paling cek ni serah kaula, gula atina bini kaula 12 hari, istri saya. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA dan SMS setiap hari. Selalu bertanya, baru saja saya lihat di HP, Kak, gitu, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Artinya apa? Ada banyak pengorbanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, malam ini kita tinggalkan rumah kita masing-masing. Beni bolan tak nemu lako kau leben bian apolong neng kanto. Ini banyak profesi yang berbeda. Ada Adi Krishna. Dia selaku DPR, Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kabupaten Bondowoso.
Ada juga dari jajaran kepolisian yang mewakili Kapolsek barusan. Ada pengusaha, ada pedagang, ada petani. Semua berkumpul malam ini di tempat ini. Benih tak nemu lakoh. Pada serebek, pada rekong, pada berpikir, Pak. Kekhawatiran dengan virus corona itu ada. Tapi kita tetap yakin kepada Allah bahwa tanpa virus corona, kematian akan menyusul kita. Benar? Udahlah, nyatakan aman dari virus. Pakun bener yang mati. Sebelum virus corona, yang mati jadi lebihnya. Lemak buru setia takut ke virus. Yang kita takutkan satu cuma. Takut tatkala kita mati tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu. Itu saja yang kita khawatirkan. Ikhtiar tetap kata Pak Kapolsek, betul. Angkan direng Islam bejebek. Tangan selalu dicuci. Gula makin selalu pakai lap tisu basah. Kenapa? Karena tempat-tempat yang saya datangi itu banyak virus corona. Bandung itu ada. Jakarta kemarin terbanyak zona merah. Tapi gula hadir. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pernyataan sikap dan hidup setiap hari. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, wa mahyaya, kehidupan dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah. Udahlah. Saya yakin gula banbian terima selamat tabuk ge. Tapi kita hadir ke masjid. Untuk apa Kiai? Satu, ingin ngaji bareng bersama majelis taklim. Peringatannya apa? Acaranya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemas dengan pengajian umum. Kalau di perguruan tinggi sudah online, Bapak. Jadi sekolah makin nikah pakai HP. Tapi saya satu hari ada 8 kegiatan. Gula-gula Jember Serut. Malam ini yang ngundang saya di Ambelan lebih awal. Nikah kalak Bang Gula. Tak napa ke kompak kadi saya. Mari polong. Nikah mari insya Bang. Si Ambelan Pangtapangan boleh gila tek dan tek. Besok semakin jauh undangan. Tanyakan sama supir. Capek payah ejek aja ingin mendapatkan ridho Allah. Makanya caranya bagaimana? Tatkala pengajian dimulai, ansitu asma'u. Ansit anteng, isma tenang mendengar. Mudah-mudahan pengajian malam ini ada keberkahan dari Allah. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kita kaki si luar wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para asyatiz, seluruh guru ngaji, wabil khusus takmir masjid. Apa ini? Nurul Yakin, tepatnya di desa Tegalampel, kecamatan Tegalampel. Mohon maaf saya tanya-tanya begitu takut salah. Karena kaula tidak setiap tahun, bukan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, golo yang cengkanto, 2 tahun yang lalu, mereka nikah, gemet pas dak jangan boleh, mila pecah boleh apa kecamatan dindak, dia tak paham. Kemasan acaranya apa Kiai? Peringatan Isra Mi'raj. Ngereng adu'a dimin, berdoa bersama. Seperti doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasul ketika memasuki bulan Rajab.
yang masyhur telah disampaikan oleh beberapa pendai-pendai. Kenapa Kiai doa anak Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Kalau saya terjemahkan Allahumma adu Guste, madhuran apa coba? Bahasa Indonesia. Madhur lagi bahasa Indonesia. Allahumma aduh wahai Allah, barik lana, semoga kau berikan keberkahan lana terhadap kami fi Rajab, di bulan malam ini bulan Rajab, masuk bulan Recep manggil. Tidak hanya di bulan Rajab Rasul berdoa wa Sya'ban ay wa barik lana fi Sya'ban, totain barokatukeun abdi dalem Gusti di bulan Kalau kata orang Madura, Sya'ban nika bulan ruah. Wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami ya Allah. Ramadana lancang umur dapat bulan Ayo asareng kada, muka-muka paring barokah ben Allah. Norok buntek kau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Syatanih barokatanina, syatakeung barokatakeungna. Yang punya pangkat jabatan barokah pangkat jabatna. Kalau saya lagukan begini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bisa nggih? Bisa. Coba cek vokal kada. Ngereng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Apa alasannya Kiai? Nabi itu ketika masuk bulan Rajab memohon keberkahan. Salah satu di antaranya bahwa di bulan Rajab ini ada bursa amal. Di bulan Rajab ada obral amal, ada promo gitu. Bukan cashback lah ya. Kalau cashback kan pengembalian amal. Ada bursa. Di mana kata Nabi, sekali orang melakukan kebaikan di bulan Rajab, nilainya sama dengan melakukan kebaikan 70 kali kebaikan. Makanya tidak barengna barokah. Ini ada obral amal. Tak coba benar aja, Pak. Tak tantoi bulan Recep abek seneng sedekah. Tak tantoi bulan Recep abek seneng ngaji. Tak tantoi bulan Recep abek seneng ibadah ke majlis taklim. Tidak mudah. Rajab ada bursa amal. Corona datang. Ini ujian betul ini bagi orang Islam. Bukan hanya sekolah yang diliburkan, Pak. Pesantren mulai menutup diri untuk didatangi tamu. Bahkan MUI tadi sudah menjelaskan untuk zona merah dilarang melakukan sholat berjamaah Jumat. Kalau barak tak ada ini masjid ya. Di bulan Recep ya. Sebentar lagi pengajian. Barak ke Malik lah tak ada lah. Artinya berat sekali melakukan amal baik di bulan Rajab, dilipat gandakan oleh Allah, nilainya sama dengan melakukan kebaikan 70 kali ngaji Quran sekalian. Pada bensin ngaji 70 kali. Kalau itu dilakukan di bulan sedekah di bulan Rajab, nilainya luar biasa banyaknya. Menjak saking pengen sedekah 10.000 di bulan kemarin,
tetap 10. Lipat gandaannya al-hasanatu biha bi asyri amthaliha. Kali 10. Tapi kalau dilakukan bulan ini 70 kali lipat. Kan nyaman. Tapi jarang orang yang melakukan sodakoh di bulan Rajab. Apa? Rasol ki bururi ya. Banyak yang ngaparlo. Oke. Asada ka anak apa ke? Cek ben sobong nih kak. Bapak Ibu, sodako itu tidak hanya berbentuk materi. Sodako itu tidak hanya berbentuk uang, berlian, emas, bukan. Tapi kata Nabi, kullu ma'rufin sodako, bahwa setiap amal perbuatan baik itu adalah sodako. Kalau saya apa yang harus saya lakukan Kiai? Kata ibu-ibu. Kata Nabi, kullu bud'atin sodako, bahwa setiap apa yang ada pada tubuh perempuan itu bisa disodakohkan kepada suaminya. Jadi yang bagus ibu ketika masuk bulan Rajab, Mbian tanya ke selaki, Mas, kenapa kau persunting aku Mas? Kenapa kau kawini aku? Jujur loh Mas, ini bulan Rajab. Kira-kira kamu seneng apa sih sama aku? Mbian seneng apa nak kau loh Mas? Tori ke boleh, makin bulan Rajab. Kalau suaminya bilang bibirmu dek, bibirmu. Ya bibir bagi benar kasih laki. Boy keboleh tak ada iuria. Montro banyak kencerna. Makanya ibu banyak berdandan di bulan Rajab. Bahagiakan suami. Karena apa? Kecantikan yang apa pada diri kamu turut serta membahagiakan suami, nilai pahanya luar biasa. Angkana Bu, di hadapan suami, pamira bibir gini kayu. Merah-merahkan dengan lipstik, berdandanlah. Sehingga si laki di tengah lakoh, tak kerjet melihat bibir istrinya. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mula bibir kejak buah naga, kalau para ekombi ban si laki. Siap neng dapur melon. Dia malah dapur kak keluar kok buru di tengah lakoh. Nyaut si bini, raga tak mari lagi. Selayan tarin ban si laki ke dapur, ya Allah, main ngak butomang bibir relek. Siapa sih ngecubu butomang? Makanya yang bagus bagaimana perempuan itu harus cantik. Apa yang disuka oleh suami berikan di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini. Selake deh kia. Paling sedikitnya sodako idkhalus surur, membahagiakan kepada keluarga dan orang lain. Paling sedikitnya sodako. Apa Kiai? At-tabassum, senyum itu adalah sodako. Jadi masuk Rajab perbanyak senyum. Terutama kayak laki sila tak patin di belanja. Cek teng nyeroteng. Ada istri senyum. Kulaku senyum. Siang senyum. Jangan si bini, mak senyum melolo beda apa kak? Suaminya bilang, Dek, tidak banyak yang bisa kami berikan Dek di bulan-bulan ini. Tapi kata Nabi kan setiap kebaikan itu nilainya sodako Dek. Paling kecilnya sodako senyum nih loh. Mun belenceng kok saya turun Dek, tapi senyum akan saya tambah. Apa jangan si bini? Terus kak, terus senyum, terus. 10 hari ben senyum melolo kak, muntah patar gigi ne bangko benceng ojangko. Lah bagaimana yang betul? Suami senyum, jangan cemberut. Berbahagialah, senyum, karena senyum itu bisa membahagiakan orang lah. Bayangkan Bu, kalau saya punya tamu, tiba-tiba saya cemberut, teng nyeroteng, tamu itako. Tapi tatkala saya punya tamu, saya senyum, walau saya tidak kenal, tamu seneng. Ya Allah, Kiai ya, menyambut saya luar biasa dengan senyum saja. Karena senyum itu adalah ibadah. Kayak di kaki aja, pong bulan decip, cek tokar melolo. Alampe, tiring bini kasih laki, katakan pada suaminya, monggo Mas, kapan kamu kerso? Monggo Mas. Kabalah ngereng kak, ngereng. Apa yang kau minta pasti akan saya beri di bulan ini.
Pejumper selaki, wah dek, ada apa? Ini bulan Rajab mas, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dek iya yuk, tepat lah pokoknya. Parfum mainkan di sekujur tubuh. Kayak yang namanya perempuan itu pasti dipeluk dan cium oleh suami. Tolong ngocak ke maknya ini. Para om tireng bini, goda suami, itu pahala. Karakter suami tolong pahami. Karena yang laki karakternya tidak sama. Berarti si seneng ke leher si bini. Bonare cium leher. Teger ngup si bini ke kubangku. Berarti seneng ke leher. Gimana yang bagus? Iya kasih parfum lehernya. Bahagiakan suami. Karena mbian si oning bu. Karena sampean yang punya suami. Ada yang gak suka leher. Kobe nggak sih du keroduk malah bener. Iya kobe nggak semprot deh lah yuk. Sampean kan lebih paham lah. Bodoh sih kon perak nyorsor ke kelencap nama lolo ben malah. Bagi ngak uang kuang ruas lagi. Iya kelencap na semprot deh. Pokoknya bahagiakan suami. Selebihnya dari itu apa kiai? Perbanyak ibadah di bulan Rajab ini. Kalau kemarin itu cuma banyak melakukan sholat fardu, tambahlah ketika masuk bulan Rajab sunat-sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu kerjakan. Kalau udah biasa itu tambahlah tahajud dengan sholat duha, biasakan. Kalau kemarin hanya bisa baca Quran 1 juz 1 bulan, tambahlah di tahun ini di bulan Rajab bisa menjadi 5 juz. Apalagi bisa sampai menghatamkan. Kenapa? Sebagai bentuk syukur kita manusia kepada Allah. Syukurna apa lagi ya? Biar beri mata ini kepada pamun melek. Matamu itu. Siapa sih kebai? Mbian lahir celandik mata. Teman saya di Malaysia jatuh dari Harley Davidson. Gula barusan selama 1 tahun ini 3 kali di Malaysia. Kalau kemarin di Genting Helen, di Damansara, di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, PJS 4. Tapi baru-baru ini saya diundang oleh Raja di Malaysia. Namanya di Kuala Gangstar, di Perak, di Johor. Ini ke anak raja ini akrab ben gula. Ke bulan jalanan nyebi sepeda. Dari Johor ke Kuala Lumpur. Jatuh teman saya itu kena serpihan kaca. Kornea matanya rusak. Dia cari kornea mata. Sampai sekarang tidak ada dokter yang mampu menciptakan kornea mata. Walaupun zaman milenial, teknologi canggih, sampai setiap ada dokter bisa kebayi mata. Ilmu manusia itu sedikit, Pak. Walaupun dia mampu menciptakan, pesawat begitu kencangnya, dia mampu menciptakan nuklir, rudal skat, seolah-olah dunia akan dihadapinya. Allah menurunkan virus corona, darurat corona, Pak. Seluruh negara. Lengan, Pak. Benikun pirak bidan bendoktera. Benikun pirak pejabat ben TNI na, Pak, si pelengan. Kiai na posang sekali makin, Pak. Derem mereka mau nggak dia. Acara ko ben siapa je corona tak kenal, Pak. Bede ku mak si pateng corona nyaman ring bini retin je. Saya kirim kangko KWA, kain to corona ya kongko. Ya jolon ben kongko. Bade si nyingkat corona dia. Kopi, rokok, nasi. Jadi si manyaman colok iku apa? Macam pelesetan manusia. Bade si corona yo tang. Korla majar otang pona iku Tapi apapun yang terjadi hari ini, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu agar sebesar apapun dan canggihnya apapun teknologi, tidak sedikit pun mampu menghadapi kuasa Allah. Sampai makin tidak bisa kebayi mata, Pak. Kornea mata gak ada. Akhirnya bagaimana? Namanya anak raja, orang kaya, dia cari pencangkokan mata. Di Singapura ada. Tapi matanya orang yang meninggal dunia karena mati kecelakaan. Didonorkan matanya di situ. Akhirnya cari bede secocok.
Tapi tatkala mau dipasang, ibunya menangis. Tolong Pak, jangan dipasang Pak. Saya khawatir orang yang punya mata tidak rela terhadap anak saya. Karena ini katanya matanya orang yang meninggal dunia. Pak nangis Bun. Jangan Pak. Takut kemudian yang punya mata ini gak rela. Deremun pas pagi, tetemu nang akhirat. Pensindik mata ji. Pas tekepok, boh, matang mata yang kui baik gua. Pas yang colek mata ji sering berpu. Berapa kalau beli mata satu? Dan raja itu berkata, andai saja ada orang yang rela, andai saja ada orang yang ridho mendonorkan matanya Kiai, satu kornea mata, demi Allah akan saya tebus 10 miliar Kiai, demi anak saya. Larang tak larang mata? Satu tok, ibu tebus 10 miliar. Mia jual mata nambian. Menjak mia kebendak ni mencapi tahun datang bandia. 10 miliar, Pajero 550 juta. Akabai compok ambian 1 miliar, lantai 3. Paving compok ambian stainless paker pamapan. Paling luang ning 3 miliar. Ndik mobil, ndik bengkol. Sisa petong miliar, jual setong mata gini. Apa boleh duen din bian jual kabeh. Prei tak usah lakum bian. Kare kok rokokan melolo ya dan benggona. Keng mata no bekeleker din bian, Pak. Tapi kan kenyataannya, coba sulit sebenarnya kita. Seberapa besar syukur kita kepada Allah? Ayo jajal muhasaban bin nafsi. Kalau kita diberi mata begitu 10 miliar saja nggak dikasih. Lalu pertanyaannya, bentuk syukur kita kepada Allah. Satu hari satu malam, waktu yang diberikan oleh Allah itu berapa jam? 24. Lalu jujur saya tanya, Bu, jujur. Saya nyuting kok jaga kok. Dua jaga kok. Dekik kerja enggak melolo ban dekik. Kenapa gue lemak ajalan ke berak kita mau? Saya nyuting ide mulai gila. San mesan pada berak dalam setiap hari. Itu di YouTube itu bagus-bagus loh Mas. Ini tidak boleh kalah ini. Sampean lihat di YouTube hari ini, itu wawancara saya di Bandara Pontianak di Subadio. Tadi pagi saya wawancara, malamnya keluar di YouTube. Baju masih belum salin, keluar malamnya saya ceramah lagi. Nah, kan pemapan syutingan deh. Artinya apa? Bentuk syukur kita kepada Allah. Ayo jujur Bu, jujur. Kalau 10 miliar mata ini enggak dikasih, bentuk syukur kita kepada Allah. Satu hari satu malam waktu yang diberikan Allah 24. Oke, jujur ini. Lalu saya tanya, porsi mata kita ngaji Al-Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, jujur, benar ngaji Quran, ada kira-kira 9 jam dan ngaji Quran benar sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Pon, biar ngeng macam ngeng biar. Bade sangang jam benar ngaji Quran. Katakan saja, punten ke, putih, turunkan lagi. Bade benar biar istiqomah ngaji Quran 4 jam. Nak jujur saja, jujur. Punten ke, muncul punten. Bade sing ngaji Quran benar 2 jam benar. Kipon anu bajinya banyak pertanyaan, berarti pian kesimpulan saya tak ngaji sekali benar. Lalu pertanyaannya kelak di akhirat. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Itu di Quran pasti. Demi Allah, seluruh nikmat yang aku berikan padamu kelak di akhirat akan aku pertanyakan semuanya itu. Kalau pertanyaan Allah berkisar kepada mata je kebaik apa melolo benar. Eke baka pasar berapa jam? Eke baka Tegal Sabah berapa jam? Eke baka Tepuh berapa jam?
Ya ke sungai berapa jam? Dibawa tidur mata itu berapa jam? Sampai pada ya ngaji Quran berapa jam mata na benji? Aki. Jawaban apa yang harus kita berikan? Jujur saja Bapak. Sejam ngaji Quran nyap-cap aing mata. Beni hosok ketondu. Tapi mun ngabes iyu mandi sungai. Pak jam kok rowokan. Salat tepak ke seratin, ya Allah, sip reh, sip. Can malaikat colak kematan kok pagi orang. Cek meler set. Ini jujur, muhasaban bin nafsi, introspeksi diri. Malik hanya membahas satu kornea mata. Dan tidak saya rinci ini. Saya tidak lagi bicara persoalan mulut. Yang di dalamnya ada gigi, ada lidah. Saya belum bicara terhadap jantung. Saya belum bicara hidung. Saya tidak bicara apa yang ada di dalam kepala, otak, ada EQ, kecerdasan. Tidak lagi darah yang mengalir, urat, tulang, kulit. Yang andaikan saya jelaskan, bayangkan Pak, gula bentang mata setengah jam. Kalau saya bahas satu persatu, termasuk detak jantung dan nafas, sebulan tak mari gula pidato. 15 tahun gula munduk Pak. Potong pesening sejam neng dina hari. Kecan tibi bayi biang. Nginum bayi kok lah setia lah. Diberi mulut. Bibir itu walaupun kecil, tapi itu penentu kecantikan dan ketampanan seseorang. Bibir. Makanya syukuri. Maki gembira pada bibir. Silake ngocak bibirmu luar biasa. Bagaikan bulan sabit dibelah dua. Reng bini iyalem lejonjong mococong si bini ke silake. Selake etekuk ke bibir ban si bini. Kau besar Allah ke bibir ya kak. Mun pada bibir ban kak. Menga omplong jolon banjir ya kak. Lah, jujur saja ini kan sederhana, pemikiran sederhana. Sumbing saja sudah mengulangi kecantikan dan ketampanan, apalagi sampean hilang bibirnya. Lengkapen, pamapat ben Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Diberi lidah. Hanya Allah yang mampu mencipta. Ribuan rasa. Sampai sekarang tidak ada dokter yang mampu menciptakan lidah. Sekali rusak, habislah lidah kita. Sampai tahu ke bakso, kan karena lidah. Sampai tahu ke soto, kan karena lidah. Sampai tahu nikmatnya sop buntut, itu karena lidah. Coba sampean mele bakso. Cek sabak kecilan, coba. Minah sabak idaina. Sekali-kali rasakan itu. Beda rasanya. Beri saus bah, bunuh-bunuh dari kapi deh. Beri bobong bah, kaping-koping terus kapi. Beri sampel munteng je bah, setompok deh. Kuain bah dari tas je. Kira-kira berbentuk bakso apa enggak Pak? Enggak ada. Yang tahu rasa itu Kalau beli lidah berapa? Coba pikir. Matikan lampu, gelap. Uji coba kecerdasan lidah. Walaupun mati, gelap. Kasih minuman. Nih kak, minum kak. Apa dek? Minumlah. Kenyiting minuman kecil, tekis lidah, punya kecerdasan. Kopi re. Makiteng beteng. Kau itu mau Pak. Cerdas. Ya boleh enom le. Kurang ajar. Nyagas bagi kang kona kan. Lidah nggak bisa dibohongi. Ribuan rasa. Ya kakan lek, jajan lek, apa ya? Jemudin deh. Makiteng beteng, ya boleh, campur kacang benak kana. Ya boleh, kurang ajar, tanbi campur lagi nak kana. Mak temu, pahit rasanya. Rasa, hanya lidah yang tahu. Mangga nemu diberi sila bibir, banyak zikir kepada Allah.
Perbanyak baca sholat. Jangan cuma memfitnah orang lain. Diberi mulut syukuri. Jangan hanya berghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Rugi loh Pak. Sekiranya kita bicara menyakiti orang lain. Sekiranya kita bicara bohong, tidak ada manfaat. Diam itu jauh lebih bagus daripada berkata-kata. Yang paling bagus apa? Perbanyak zikir kepada Allah. Terutama ibu-ibu yang pegang anak, perbanyak baca sholawat. Pegang anak, ya Rasulullah, salamun alik. Sambil pegang-pegang dada anak, nak, semoga engkau nanti nak bisa nyampe ke Mekah Madinah nak. Menetes air mata ibu. Ekera ke deden reng tua. Anak bendeng tua nak, seraya dia berkata, nak esampung tang ate ke Rasulullah nak. Pak tu akibat nak. Tanpa terasa mengalirlah air mata. Sambil dilanjut bacaan sholawatnya. Ya Rafi Asya niwad daraji atfataya jiratal alami ya uhailal ju diwal karomi deras mengalir air mata ibu tak ning tampak nak kop cokop ibu si tak depak Mekah nak pah nangis ibu lolo ibu nak si tak depak Mekah pah loncapan engkau boleh si tak depak le. Atau lembun siapa sih betaben bun ya kau betabenanan itu ting baban mun bentak kira depak ka arapa le raja otang pun ki setia pah nangis ki ya bapan ya Rabbana ya Rabbana nangis bapak betul nak kata ibumu nak kau tak ada pak cik nak ke Mekah kau paling jauh kan BLT oh dek badin nak kau cik mengak kok tuh mak lanceng kak bahasa dia mangkan corong BLT oh cik nak tebakan beton laro masa Mekah boleh minyak lampu nak jangan menyanyi bu lagu-lagu yang kurang pantas didendangkan di depan anak tolong jangan disuarakan ke anak. Kenapa? Memori anak peka. Tekuk ben-bian anak hidup penuh liku-liku parak lu bilu anak jemongan. Udahlah, jangan dilakukan kepada anak. Memorinya peka. Kurang pantaslah kepada anak. Tekuk ban depan. Walau malam gelap. Para main gelap-gelapan anak jemongan. Zikirlah, zikir loh. Kalau di depan anak. Subhanallah. Gitu. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Bapak, ibunya, mbahnya, seluruh keluarga tatap anaknya dan katakan Allah, 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 ya Allah. Pastikan tidurnya anak akan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Gula tak oning nyanyi Arab ke? Solawat tak oning, gula tak pernah masuk madrasah. Saya tidak pernah mondok. Silakan lagu-lagu Indonesia. Yang penting lagunya ta'aduban, mendidik gitu loh. Pegang anak, nyanyi. Mengenalkan keluarga Rasul. Tidak apa-apa. Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya. Tak berapa. Mengenalkan keluarga Nabi. Kor apal. Okay? Muntah apal. Coba tahu lagu Ria. Rosak sejarah muntah apal.
Parang-arang tibi Sutrisno. Canda tangga na ambu bu. Kanjeng Nabi tandi li family Sutris mulai sabaja. Jadi kalau nggak tahu lagu Roma Irama sajalah, lagu keramat yang mengantarkan anak paham terhadap perjuangan orang tua. Ada apa-apa? Pegang anaknya, katakan, hai manusia. Ada apa-apa? Kabala keadaan cong, ben manusia benjok. Ben benireng kerengan benar. Ben benimuseng. Ben manusia ben. Bicaralah kepada anak. Hormati ibumu yang melahirkan pahosok kan dan membesarkanmu. Sat kia dede darah dagingmu dari air susunya. Nangis ibu. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tro kembang rezeki. Keba kapar terlon benda besa pejoten. Nang lampu merah. Tekakiannya dialah manusia satu-satunya. Apaan nekuk tuples ben bos apa? Yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Pahalon capan tin. Dari kulakku sampai kol 2 pos 1 tuples ben kerendengan. Tapi kalau kepingin punya anak yang soleh, soleha, tahu ngaji Al-Quran, paham syariat agama, terus ini nggak boleh. Embian mau diajak apolong ben silake, ya. Kalau sudah mau ngumpul, tolong ibu, ini perhatikan betul. Sampean tanya suaminya dulu, Mas punya wudhu enggak Mas? Makanya keburu silake, teku kada aja kada. Kak, ini wudhu enggak kak? Teku. Can silake, arah apa le? Cok tak bojo nggak mengelak wudhu. Kalau ada suami yang begitu, tolong jelasin bu, Mas, anak kita ini loh Mas, proyek masa depan kita. Mas, 9 bulan loh dalam kandungan saya. Wahnan ala wahnin, yang capek itu saya loh Mas. Dan tatkala akan saya lahirkan anak, nyawa loh Mas taruhan saya. Bayangkan bayi itu paling kecil 2 kilo 6 on, normal 3 kilo. Standarisasi kedokteran. Nggak ya bayi 3 kilo. Buki getok deh. Muntak karena pertolongan Allah mati pak. Cak bayi nggak dia. Anta kereman telik embuk ngelahiraki. Cak di depan tadi seraja nggak putar. Seporan mik beda serajaan, Betina tak usah aku nukuk sarung, nggak besengkok boy. Coba lihat. Kalau anak saya lahir Mas, tiba-tiba berani kepada saya orang tuanya, apalagi nantang kepadamu Mas selaku ayahnya, rugi loh Mas saya punya anak. Ayo loh Mas demi anak kita, ngambil wudhu dulu. Innallaha tahirun yuhibbul mutatahhirin. Allah suci loh Mas. Allah bersih Mas, senang kepada hamba-hambanya yang suci. Ya, iya, mun laki landa ngalak wudhu, sebini juga ngambil wudhu. Mbian terus selamat dari virus corona. Betul deh, terus selamat namanya. Dawamul wudhu. Dawamul wudhu itu tetap punya wudhu. Tandi wudhu ngalak wudhu boleh. Tandi wudhu ngalak wudhu boleh. Corona males loh Pak menghadapi orang yang suci dan bersih kepada Allah. Berkemu-kemu bisa menghancurkan virus. Matmadoh, istinsyak, menghirup air, buang benar, mencuci, menyelat-nyelati kedua tangan. Islam telah mengajarkan menghancur virus sejak dulu. Keng pian tak paham, tak sadar. Itu ajaran-ajaran Rasulullah. Menjadi penjelasan boleh kok setia. Coba mian pun mur-kemur terus. Dubi le virusnya masuk ke jolon. Tangan ini selalu dicuci. Tangan ini paling lembab, paling disuka oleh virus corona, COVID-19 itu. Lamanya bertahan 3 sampai 4 jam. Jadi kosong.
baru kemudian masuk ke hidung. Kalau sudah masuk hidung itu 9 jam. Ke jantung, Anda baru kemudian berbahaya. Tidak menjaran, tak bisa menurut orang istiqomah sholat. Dari duhur ke asar, biar ngelak wuduk boleh. Tak sampai 3 jam, sampai ngambil wuduk lagi dah. Setelah itu, bersihkan tangan, berkemu-kemu, sholat. Setelah itu virus datang lagi. Maghrib, sampai ngambil wuduk lagi. Tak sempat loh virus bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat. Kau sibuk gini kan? Mari nikah bian. Jangan langsung mulai. Ngalak wuduk kada, sholat sunat kada. Jadi kalau aman-aman dari virus. Orang yang suci akan dibela oleh Allah Subhanahu. Ibu, mohon selake mari ngalak wuduk, bian ngalak wuduk. Mari ngalak wuduk apa jangan selake. Mari lalek. Menlak bolong ah. Apa boleh ki? Lanjut kak, sholat sunat tahajud 2 rakaat kak. Orang yang teror ki surah sholatnya tahajud. lo takbir silake. Allah. Mak deh takbir kak. Rosak pikiran kok. Mari sholat sunat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Senyum silake. Apa boleh lagi? Yasin gak sekalian gak? San-misan hebat deh. Yasin gak? Terus kalau sudah lanjut surat Waqiah agar dimudahkan rizkinya oleh Allah. Nungep silake pasti jadi. Iya le, kok ibri indah panjang ben-ben. Masa mulai gelak kau suruh ngelak wuduk, tahajud, Yasin, Waqiah. Senyum si bini, wallahi pasti akan saya kasih. Loh, siap gue lebih ini nembian kak. Tadi pun gue nyuruh nembian ngelak wuduk, tahajud, Yasin, Waqiah. Itu demi kemuliaan anak kita loh kak. Nabi ampun mare ngelak wuduk, tahajud, Yasin, Waqiah. Ngireng kak, ngireng. Apa jangan lagi? Ada lah, mati lah gelak kau tiada nanti anu anjing. Ngelak wuduk rujat lah mati kau deh. Ki suruh macam Yasin ben-ben. Ya abas ya, dok gulin sekali tang dik lale. Kalau enggak mampu itu, ada doa yang pendek yang diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu baca. Malah tak menjadi musuh orang tuanya. Anak kalau salah didikan menjadi musuh orang tuanya. Matom pesan sertifikat tanah depan. Empah ketika bank PPKB gemet lo nyudak sekali. Sampai setruk bapak. Mak dia iya benar. Anak epokol anak TB. Kenapa? Gak doa. Tak oning gula macam gini. Iya cokop macam Bismillahirrahmanirrahim. Tak oning ke? Apa? Bismillah kita tahu. Yang tak tahu macam Bismillah cokop macam bis dia baiklah. Bis terus bah. InsyaAllah mentati anak laki raja bisa jadi sopir bis jurusan benda bahasa Banyuwangi. Kalau doanya bis. Ibu senang nggak kalau anaknya bisa ngaji? Senang nggak? Iya mentero senengan di anak ngaji. Ngaji. Siapa yang wajib ngajari anak? Ya orang tuanya. Benih kiai. Beni ustadz si wajib malain ambian punya anak wajib mencerdas tong ontong ambian mun bian di anak bah bade si mengurokah kiai ambian ontong alhamdulillah juga nyaman tadi kiai sendi anak ambian senyaman ambian selama cerdas si teragi kiai teger biru kiai si murok setelah cerdas oleh 6 tahun koniin si cerdas beri si gendeng boleh kiai kan banyak kiai mati dengut deh nggak ria sedih. Tak nyaman di kiai. Sulit loh. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Ngajari Quran tak gampang. Mengenalkan hurufnya saja tidak mudah. Ada nilai sakralitasnya. Kalau tegak lurus nah, seperti angka 1 itu alif. Tapi kalau ada 1 titik di bawah huruf nah itu ba. Kalau 2 titik, ta. Kalau 3, sa.
mak kenal juri bae tak merele maare. Apalagi makhraj. Sa nggih gini, ca. Sa ca. Pental ada remajilan nak kana. Gigirin, mulai roba tak beli boleh aja. Tak gigirin salam lol. Coba, butuh kesabaran. Sa, su, sa. Kayak ngusir ayam itu loh, nak. Sa, su. Ujung lidah di langit-langit tenggorokan. Sa, coba yang banter nak. Sa, enggak usah malu-malu. Kakak kiongku pak. Sa, bagus. Yang cowokan nempes ngemua benar. Iya mun ka sorang, mun ka lemah, kata keur becah muan lagi ini. Shot nak, shot. Cot. Shot, cot. Ambulah, cot melolo jolon ben. Stres loh kiai. Dek remacaran dek. Nangis kiai lemah-lem. Enalekana masyarakat tedung kiai naik ke masjid mendoakan santrinya pak. Acereng ya Allah. Ya Allah. Petepak aki colon santri beten kaula ya Allah. Cot melolo colon benar ya Allah. Sampai subuh kiai tak tedung. Bu subuh rak-rak keton dua kiai. Aku beli kopi tibi demi mempertahankan waktu mustajabah. Makan kopi mereka kebai. Dateng sing cacot. Loh, kok enggak tidur nak? Enggak bisa tidur saya kiai. Loh saya doakan kamu loh. Semalam ini saya doakan kamu. Nih minum sedikit. Mudah-mudahan dicerdaskan kamu oleh Allah. Minum. Iba gemet kau bin kiai dah. Ya Allah, mai abi nak. Malai cerdas. Kecolon mai cerdas boy. Engkau milo sakara melolo nak. Kelaku ni tes boleh. Shot. Cot ada. Ngambil segelas bencot melolo colok ji. Shot. Cot. Tok. Tot. Baca. Cotot. Sompek tiga tapi berkat kesabaran para ustadz, para yai, alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa menjadi anak yang bisa baca Al-Qur'an. Sholatnya, tata keramanya bener pak. Tatkala sudah 4 tahun suruh ngimami bagus bacaannya. Allahu Akbar. Tagar depan ya Allah nak. Maklah fasih benar takbirna. Bismillahirrahmanirrahim. Makin bana bah nangis ya Allah nak. Siapa ngimamin? Kompo itu. Kompo ya ben. Tedung boleh paham bana. Kalau anak jangan ngaji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Senang tak senang mundi anak tahu ngaji Quran? Siapa yang susah mundi anak tak tahu takbir kan? Imam Ijong, nggih Pak? Cih. Emban sila tu warway ting tuting, peloros Pak, peloros. Canemban kok cet tak loros, cong. Bapak loros Pak, peloros. Langit kemban loros melor. Padahal si maksud loros asapna benih buki kemban benih. Ialah pada gendeng apa jang. Mangkan salah takbir mantona. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Canemban ya Allah mata pak kering Jepang tang matur. Mun kira-kira tak pati bener aja pati imam, Pak. Syarat menjadi imam, coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin. Akra yang bagus bacaannya, bitajwid wa tartil. Ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih, ra, za, shin, sod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna lah. Jadi makmum bae mun tak pati tepat. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzi na'an'amtu 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Can makmum ancor jong.
Bani amin ancor, ancor. Rosak enggak deh, Pak. Lah gimana yang bagus? Ayolah. Di sini ada enggak Pak Krisna? Ini TPQ-nya ada enggak? Ustaz, di mana Ustaz? Tempatnya TPQ, ngajinya di mana? Alhamdulillah, guru ngajinya ada, keamanan untuk polisinya ada, dewannya di sini ada. Butuh apa? Adus, sinerginya harus bagus. Anggarkan untuk guru ngaji, anggarkan untuk keamanan di sini, legislasi, penetapan hukum, dan juga ada budget penganggaran tuh. Mengkok kiai, mangkan nganggaraki berapa deh? Engkok berjelas, engkok sih ngalah dikit. Ya Allah, tanpa terasa 1 jam lebih, 1 jam 10 menit ya jam. Saya tidak pernah pidato sampai 1 jam, nggak ada, tak pernah juga. Ini sudah luar biasa. Beri aing melulu kok. Orang yang cer-cer mulai beri aing melulu. Apa sih kakak mulai gila ada sekali. Saya langsung pamit setelah ini, langsung menuju Ambelan. Langsung pamit, ya Allah. Ada Ibu Hajar Rosyidah, biasanya setiap tahun, tapi beliau sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Biar saya sakit tadi babari sebelum. Beda, banyak macam selawat. Selawat apa saja? Selawat itu bisa tolak bala. Banyak macam istighfar. Paling pendeknya selawat, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, gitu. Paling kendek sallallahu ala Muhammad. Terus baca, tolak bala. Paling kendek sallallahu ala Muhammad. Sekendean boleh, tak ada lah. Muhammad. Beni salawat Muhammad ya. Mat. Saya datang madra'i bani syafaat. Istighfar, astaghfirullahal alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Agak panjang. Paling pendek, astaghfirullahal azim, astaghfirullah, gitu loh. Tasbih dulu. Mojok di masjid. Sok moho sok astagfir. Entan tuh bah ning betul. Ajar kada, dak masih bener deh. Ajar, tasih. Kita selawat apa ya yang saya baca, gitu loh. Moga-moga kalabat Isra Mi'raj anak kita menjadi anak yang soleh, amin. Kita dimudahkan, digampangkan rezekinya oleh Allah, diselamatkan dari berbagai macam bencana. Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, diijen 2 kali Pak ya. Itu kan tetap yang dulu Pak, diulang lagi. Ada apa ini? Di tempat yang sama, lebih dahsyat lagi. 2 hari lagi saya ceramah di sana. Undangannya 1 tahun loh Pak. Ngundangnya ke saya 1 tahun. Engkau udah tengah separuh masjid hilang. Mbah tepan kok pidato berdijika bah pelengen gitu kok bah gedemar dia. Entar lagi saya pidato di Masjid Sempol sana, di Kawah Urung, sampai di sana di paling ujung saya pidato kemarin di sana. Jadi gula baca lakar jarang ketemu nengi benda besar. Karena jadwal kami memang terus terang lewat YouTube itu. Kami juga banyak laris di Australia kami pernah pidato, bahkan di Jepang kami pernah pidato. Makin nih Pak, makin nih banyak undangan, termasuk Tiongkok dan Korea. Sayang bah beda. Corona neng Wuhan deh. Tanda gula yang makin jauh. Maya pakai nakin ke corona, hari kok jauh. Tidak mau saya, kecuali sudah dinyatakan zero, bebas, kosong dari virus itu, mungkin saya mau. Jadi kalau nilaikan tak pati pacuh neng ekanto tegalampil nih ya. Saya mencoba cari pasaran lain di luar negeri yang berbentuk dolar, rial, ringgit. Cabisnya bendenan, Malaysia saja 20.000 ringgit. Kemarin saya lihat berapa sih 20.000 ringgit. Saya coba tukar di money changer Jember 10.000 ringgit. Ternyata dapat 30 juta. 20.000 ringgit pendenan, sebitak sekali tampil juta. Jadi nak di berapa bapak.
Iya banyakan gelas dengan riri aja banyakan. Suku TK apa kok antara ke anda Pak? Semuanya mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah.